Halo Mams, nah masih ingat nggak video saya beberapa minggu yang lalu mengenai tips diet untuk menurunkan berat badan sebanyak 14 kilo dalam waktu 5 bulan. Nah di video itu saya juga menampilkan beberapa makanan yang tentu saja bergizi akan tetapi rendah kalori. Nah di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana sih caranya membuat makanan yang enak, bergizi, rendah kalori, akan tetapi mampu menurunkan berat badan secara signifikan. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Nah, yang pertama kita buat menu sarapan dulu ya. Itu bahan-bahannya ada susu almond, pepaya, pisang, dan oatmeal. Nah, jadi ini pilihan sarapan yang sehat. Nanti Mams bisa buat sarapan apa aja yang penting sehat. Bisa juga buat roti gandum campur telur dan selada. Nah, kalau ini saya buat oatmeal di pagi hari. Nah, oatmeal kita tuangkan dulu sedikit air panas. Kemudian kita aduk-aduk sampai menyerupai bubur. Nah, setelah kita aduk-aduk begini, ini tergantung selera ya, kalau mau ditambahkan juga boleh. Nah, setelah itu kita tambahkan susu almond. Oke, bisa juga dipakai susu lopet atau susu rendah lemak. Nah, kemudian toppingnya kita tambahkan pepaya dan pisang. Selain buah ini bisa pakai buah apa aja, sesuai selera ya. Nah, bisa juga tambahkan semangka, tambahkan melon dan sebagainya. Ini saya tambahkan pepaya dan pisang. Pisangnya boleh lebih banyak lagi ya. Nah, ini dia menu sarapannya sudah jadi. Ini siap dikonsumsi. Segini aja sudah bikin kenyang, enak, dan tentu saja sehat. Untuk referensi makan siang yang sehat, jadi kita akan buat martabak sayur. Nah, jadi bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, sedikit garam, daun seledri, ada kol, wortel, kemudian ada telur, dan oatmeal. Jadi tepung diganti oatmeal karena tepung tinggi kalori. Nah, pertama-tama kita tambahkan bawang merah, bawang putih, dan daun seledri. Nah, selanjutnya kita tambahkan oatmeal sebagai pengganti tepung karena tepung tinggi kalori. Kita tambahkan telur. Nah, yang tidak kalah penting kita tambahkan kaldu bubuk non MSG. Jadi tanpa penguat rasa dan tanpa penyedap. Nah, itu kita pakai kaldu bubuk ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan sedikit garam. Nah, selesai ngaduk-ngaduk gini, selanjutnya kita tinggal panaskan wajan. Oke, selanjutnya kita tuangkan minyak sayur canola. Jadi saya pakai minyak sayur, minyak yang lebih sehat. Kita tuangkan sedikit saja. Nah, cukup segitu ya. Nah, selanjutnya kita panaskan minyaknya. Nah, setelah panas kita tuangkan adonannya sedikit demi sedikit. Nah, ini martabak sayur yang sehat dan enak. Nah, jadi kita pakai pan yang anti lengket ya. Jadi kita hanya menggunakan sedikit minyak untuk membuat martabak ini tanpa mengalami proses goreng-menggoreng. Jadi minyaknya sedikit gitu ya. Oke, kita tunggu matang. Setelah itu kita balik ya. Nah, ini kenapa pakai pan anti lengket? Ini biar kita mudah membalik. Kemudian penggunaan minyak juga sedikit sehingga kalori yang dihasilkan oleh masakan ini juga sedikit. Oke, kita balik setelah matang. Nah, selanjutnya kita cuma balik lagi sekali ya. Nah, ini selain sehat juga enak dan mengenyangkan karena terdiri dari karbohidrat,
protein, dan sayur. Minyaknya sedikit, garamnya juga sedikit. Oke. Nah, ini martabak sayurnya sudah mateng, siap untuk disajikan. Kita plating yuk. Martabak sayur enak, sehat, dan mengenyangkan. Nah, untuk variasi menu makan siang selanjutnya kita pakai menu simple. Jadi bahan-bahannya itu ada evo atau olive oil, ada minyak kelapa, kentang, telur rebus, cabai bakar, labu kuning, selada, dan tempe bakar. Nah, jadi kita kupas terlebih dahulu kentang dan telur rebus. Jadi ini sudah lengkap mengandung karbohidrat, protein, dan sayur. Nah, kita campurkan kentang dan telur jadikan satu. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Nah, tambahkan minyak kelapa dan sedikit garam. Oke, setelah ini siap disajikan. Oke, untuk menu di sore hari biasanya saya makan sup. Jadi bahan-bahannya ada brokoli, sawi, kol, wortel, kemudian ada kentang, tahu, labu siam, dan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, jahe, daun seledri, daun salam, dan kaldu bubuk. Nah, selanjutnya ada jagung dan daging ayam. Oke, mari kita masak sup sehat, enak, dan mengenyangkan. Nah, ini cara pembuatannya sangat gampang. Jadi kita tumis bawang merah, bawang putih, sedikit cabai menggunakan minyak sayur. Setelah itu kita tambahkan daging ayam. Kita aduk-aduk sampai setengah matang. Kemudian kita tambahkan air. Kita tunggu dulu. Nah, setelah ini kita tambahkan kentang, tahu, dan labu siam. Kita tambahkan jagung. Jadi semuanya kita campur jadi satu di sini. Nah, setelah itu kita paling belakang tambahkan sayurannya. Nah, jangan lupa tambahkan kaldu bubuk non MSG ini sebagai penyedap alami. Tambahkan sedikit garam dan tambahkan daun seledri dan daun salam. Oke, ini aja udah enak dan mengenyangkan. Siap disajikan. Nah, itu tadi beberapa masakan simpel, sederhana, dan tentu saja bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapat. Selain itu, masakan tadi selain enak, bergizi, dan rendah kalori, yang paling penting adalah masakan itu kita bisa konsumsi setiap hari karena sehat, tanpa bahan pengawet, tanpa penyedap buatan, dan yang paling penting mampu menurunkan berat badan. Nah, nantikan tips-tips menarik lainnya di video-video berikutnya.